Assalamualaikum. Di hari kiamat itu berapa lama kita diambil maksud? Di hari kiamat? Iya. 70.000 tahun. Baik. Allah alam bisawab. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya, dibangkitkan di padang mahsyar, maka manusia belum dihisab, belum langsung diadili oleh Allah. Nabi mengatakan yaqumuna nisfa al-yawm. Manusia sebelum diadili oleh Allah, mereka telah berdiri selama setengah hari. Dan setengah hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 50.000 tahun dibagi dua. Ya, begitulah manusia. Ini belum dihisab, belum ditanya oleh Allah. Sebelum manusia ditanya oleh Allah, dihisab, ditimbang amal ibadahnya, manusia akan berdiri dalam waktu yang lama, setengah hari. Satu hari adalah 50.000 tahun. Kalau setengah hari bagi dua, berarti 25.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Apalagi hisabnya, apalagi mizannya, dan proses-proses yang berikutnya. Namun tentunya hari akhir berbeda dimensi waktunya dengan dunia. Boleh jadi manusia itu merasakan sebentar, boleh jadi manusia itu merasakan lama. Adapun orang kafir merasakan mahsyar itu dalam waktu yang sangat lama, karena mereka itu tidak punya iman, tidak punya amal soleh, mereka akan kepanasan dan kehausan. Adapun orang-orang beriman, maka mereka akan merasakan kiamat itu dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sebentar. Mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menikmati telaga Al-Kautsar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Intinya hari kiamat itu hari yang sangat lama, namun dirasakan lamanya oleh orang kafir. Orang-orang beriman merasakannya seperti waktu yang sekejap, waktu yang sebentar. Makanya hari kiamat disebut dengan sa'ah. Sa'ah itu adalah waktu yang sebentar. Ini dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ya, Allah Akbar. Amin. Silakan. Baik, yang di negara Israel itu ya sudah campuran. Masih ada yang asli Bani Israel, keturunan-keturunan dari zaman Nabi Musa masih ada. Namun bukan berarti mereka semua keturunan Bani Israel, tidak. Ada juga campurannya dari ras-ras atau bangsa yang lainnya. Intinya masih akan ada Bani Israel itu sampai akhir zaman pasti. Tapi negara Israel sekarang yang di Timur Tengah itu sudah campuran. Ada yang Bani Israel aslinya masih ada, dan juga yang sudah ada kawin silang dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka menganut paham Zionisme. Ya, Zionisme merupakan salah satu sekte aliran dalam agama Yahudi. Tidak mewakili semua orang-orang Yahudi. Mereka ingin mewujudkan sebuah negara tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi, dan mereka menghimpun kekuatan bukan dari orang Bani Israel saja, tapi dari siapa saja dari umat manusia yang ingin mendukung gerakan mereka. Tidak harus masuk agama mereka, silakan dia beragama Islam, beragama Kristen, beragama yang lain, yang penting mereka mendukung terwujudnya negara Israel ini, yang mana hasil akhirnya nanti adalah negara yang sangat besar antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Itulah negara Israel yang besar. Palestina itu hanya wujud awal, nanti lama-lama semakin besar sampai ke Sungai Nil, sampai ke Sungai Efrat. Itu dari Mesir sampai Irak itu harus mereka kuasai oleh orang-orang Zionis tersebut. Ya, Allah Akbar. Dan nanti Bani Israel ini akan hancur, akan binasa ketika zamannya Dajjal, ketika perang antara Nabi Isa dengan Dajjal. Di masa itulah orang-orang Yahudi Bani Israel akan binasa. Dimanapun mereka bersembunyi, pasti akan dikatakan oleh makhluk tersebut, di sini ada orang Yahudi, bunuh dia. Bersembunyi dia di batu, bersembunyi dia di pohon, bersembunyi dia di bangunan. Semua tempat persembunyian akan mengatakan, sini ada orang Bani Israel, sini ada orang Yahudi, bunuh dia. Kecuali satu pohon, itu pohon Gharqad. Ada pohon Gharqad, itu pohonnya kebanggaan orang Yahudi. Mereka akan tanam banyak sekarang, dengan tujuan nanti kalau terjadi perang akhir zaman mereka bersembunyi di sana. Pohon itu tidak akan berbicara.
Tapi kalau selain pohon gharqad, dimanapun mereka bersembunyi, tempat bersembunyi yang akan mengetahuinya, mengatakan kepada orang Islam, wahai orang Islam, di sini ada orang Bani Israel, orang Yahudi bunuh lagi. Di masa itulah Bani Israel habis binasa. Kecuali yang sudah beriman masuk Islam, yang kafir ini akan binasa. Ya, Allah Akbar. Silakan. Ada yang tadi kalau sebenarnya negara Palestina itu merdeka, itu tanda-tanda hari kiamat. Benar itu? Baik. Palestina atau Baitul Maqdis itu adalah tanah yang selalu diperebutkan. Bukan hanya di zaman Islam, tapi zaman sebelum Rasulullah SAW pun Palestina ini sudah diperebutkan. Dan sifatnya silih berganti. Berkuasa orang kafir diganti dengan Muslim, berkuasa Muslim diganti lagi dengan kafir, kafir ganti dengan Muslim, seterusnya. Ada siklusnya. Sesekali yang berkuasa orang kafir, kemudian berkuasa orang Islam. Begitu siklus yang terjadi di negeri Palestina. Begitupun di zaman Nabi Muhammad SAW, Palestina dikuasai oleh orang Romawi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Di zaman berjayanya orang Kristen kembali menguasai Palestina. Di zaman Salahuddin Ayyubi direbut lagi Palestina oleh orang Islam, dilanjutkan oleh Turki Utsman. Tahun 48 berganti lagi dengan orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Entah sampai kapan ini. Yang jelas akan terus sering berganti. Apakah kafir ganti lagi dengan Muslim, ganti lagi dengan kafir, ganti lagi dengan Muslim. Entah berapa kali akan berganti. Tidak bisa dipastikan seandainya negara Palestina sekarang itu berhasil dikuasai oleh Islam akan terjadi kiamat. Allah alam sepertinya tidak. Karena tanda kiamat itu adalah berkuasanya Imam Mahdi di Palestina, yang sebelumnya Palestina dikuasai oleh orang Romawi yang beragama Kristen. Sekarang bukan Romawi yang menguasai Palestina, tapi orang Yahudi. Ya, jadi bukan berarti seandainya nanti, alhamdulillah, Palestina merdeka dikuasai oleh umat Islam, maka belum tentu itu hari kiamat. Dan boleh belum, karena syaratnya itu untuk terjadi kiamat, Palestina dikuasai sebelumnya oleh orang Romawi yang beragama Nasrani, salib, kemudian direbut oleh Imam Mahdi. Itu tanda hari kiamat. Kalau Imam Mahdi merebut kekuasaan Palestina dari orang Kristen Romawi, itulah tanda kiamat betul-betul dekat. Kata Nabi SAW, Imran Baitul Maqdis, kharabul Madinah, wa kharab Yathrib, khuruj al-malham. Dibangunnya Palestina, artinya direbutnya Palestina dari orang Nasrani oleh Imam Mahdi, akan disusul oleh hancurnya kota Madinah. Ketika orang kafir Kristen tadi diusir dari Palestina, dikuasai oleh Imam Mahdi Palestina tersebut, maka orang-orang kafir tersebut akan pergi ke kota Madinah, menghancurkan kota Madinah. Wa kharabu Yathrib, khuruju al-malham. Hancurnya kota Madinah mengakibatkan malham, perang dahsyat antara orang Islam dengan orang kafir. Wa khurujul malham, khurujul dajjal. Ketika malham telah usai, keluarlah dajjal. Artinya apa? Palestina merdeka sekarang belum terjadi hari kiamat. Seperti itu mudah-mudahan. Karena syaratnya adalah orang Romawi, orang Kristen yang menguasai Palestina, bukan orang Yahudi. Terus kemana orang Yahudi di zaman itu? Yahudi di zaman itu berkumpul di negeri Asfahan. Asfahan itu sebuah kota di negara Iran. Mereka akan keluar bersama Dajjal. Jumlah mereka 70.000 orang. Sekarang di negeri Asfahan sudah ada orang Yahudi, jumlahnya 10.000. Tinggal tunggu 60.000 lagi. Nanti baru keluar dia bersama Dajjal. Ya, Allah alam bisawab. Baik, kita cukupkan pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dapat kita pahami dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kita amalkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.